edan, bener-bener edan penampilan tiga pemain andalan Malut United yang tidak lain dan tidak bukan mantan pemain Persib Bandung, ialah Ciro Alves, David da Silva, dan Tirone Del Pino. Ya, mereka umur yang sudah tidak muda lagi tetapi berhasil membuat Persijap Jepara harus gigit jari di kandangnya Malut United. Bener, mungkin kalian yang melihat pertandingan ini seperti pertandingan yang dimainkan oleh tiga orang saja untuk mengobrak-ngabrik pertahanan dari Persijap Jepara. Yang mana di sini kalau kita lihat gol demi gol yang dilesakan oleh Malut United. Bener, gol demi gol yang dilesakan oleh Malut United ini seperti apa? Kita lihat kerjasama. Kita lihat pertama dari gol dari Ciro Alves. Gol Ciro Alves merupakan umpan dari Tirone Del Pino. Umpan Trivela dari Tirone Del Pino. Ini benar-benar umpan yang indah, bukan hanya gol dari Ciro Alves yang indah, tetapi gol dari Tirone Del Pino. Mungkin kalian ada yang setuju dan gak setuju ya, umpan dari Tirone Del Pino ini. Menurut gue ini umpan yang sangat indah dari sebelum golnya Ciro Alves. Mungkin Ciro Alves umur yang sudah 35 tahun, begitu juga Tirone Del Pino yang umur sudah 34 tahun, tetapi penampilannya masih luar biasa, masih bisa memberikan umpan-umpan yang akurat, umpan-umpan manja kepada Ciro Alves. Ini membuktikan kualitas dia, kualitas mereka berdua itu belum habis. Tirone Del Pino memberikan umpan Trivela kepada Ciro Alves, lalu Ciro Alves melakukan adu sprint dengan pemain Persijap Jepara, lalu melewati 1 hingga 2 pemain dan mengoceh kiper dari Persijap Jepara dengan melakukan tendangan placing dari dalam kotak penalti. Ini sungguh-sungguh luar biasa penampilan dari Ciro Alves. Kita lihat ketenangannya. Ini kalau bukan pengalaman yang berbicara, ya tidak mungkin mereka berdua bisa melakukan kerjasama yang bagus seperti ini. Ini kerjasama yang sudah mereka bangun ketika dari Persib Bandung. Benar-benar kerjasama yang bagus antara Tirone Del Pino dan juga Ciro Alves. Dan begitu juga kalau kita lihat gol ketiganya David da Silva. Ini dimotori oleh Tirone Del Pino juga. Benar, mereka bertiga melakukan kerjasama kombinasi yang bagus untuk mencetak gol ketiganya gol ketiga apa gol keempat gue lupa. Yaitu intinya kerjasama mereka bertiga itu menghasilkan gol yang sangat indah untuk Malut United, yang mana di sini Tirone Del Pino melihat celah kosong, melihat pergerakan dari Ciro Alves lalu switch game dari sisi kiri ke sisi kanan. Lalu di sini Ciro Alves tidak egois. Ketika pemain Persijap Jepara lebih mundur mendekati gawang Persijap Jepara, di sini Ciro Alves melihat pergerakan dari David da Silva yang tidak dijaga dan langsung saja memberikan umpan, langsung dilesakan oleh David da Silva untuk mencetak gol ke gawang Persijap Jepara. Kalau kita lihat kombinasi mereka bertiga dan didukung oleh pemain Malut United lainnya, ini benar-benar kombinasi yang luar biasa, yang mana di sini ada Lucas Cardoso, lalu ada Yance Sayuri bermain sangat bagus di sini. Kombinasi tiga pemain ini ditambah dengan Yance Sayuri, lalu di babak kedua ada Yakob Sayuri. Ini benar-benar kombinasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Malut United. Yang mana di sini Yance Sayuri berperan sebagai bek kanan dengan kecepatannya, kelihayannya. Lalu ketika transisi dari menyerang ke bertahan, dia tidak telat. Ini fungsinya Yance Sayuri dipasang di bek kanan ini benar-benar efektif gitu loh. Yance Sayuri ketika yang gue bilang tadi loh, dari menyerang ke bertahan, dia berhasil selalu menggagalkan serangan-serangan dari Persijap Jepara. Yang mana di sini di sektor kanan kadang ada Ciro Alves, kadang ada Tirone Del Pino yang sering switch possession, tetapi dibantu oleh Yance Sayuri di babak pertama. Lalu apalagi ketika di babak kedua
Yakob Sayuri masuk menambah daya gedor dan ditambah walaupun Tirone Del Pino keluar diganti Freds Butuan, tetapi permainan tidak begitu berubah karena adanya Yakob Sayuri masuk bermain di sektor kanan juga. Kadang juga switch position juga dengan Ciro Alves ini ketika melakukan penyerangan. Tetapi pemain Persija Jepara ini tidak menyadari adanya switch game dari pemain Maluku United ini yang saling bertukar posisi. Begitu juga David da Silva yang mana ketika di depan dia kadang lebih mundur memberikan keleluasaan untuk Yakob Sayuri lebih maju. Ini benar-benar taktik yang dimainkan oleh Maluku United, strategi yang diterapkan oleh Hendro Susilo ini benar-benar luar biasa. Ini makanya mereka pantas untuk bersaing di papan atas Liga Indonesia, yang mana dia sekarang di peringkat keempat setelah kemenangan ini berada di bawah Persija Jakarta karena penampilan mereka bertiga ditambah dengan penampilan Nyance Sayuri dan Yakob Sayuri. Walaupun bukan hanya dengan pemain-pemain itu, banyak pemain-pemain yang membantu, tetapi kita lihat dari cara mereka menyerang. Tetapi ini alasannya, tetapi ini bukan penyesalan untuk Persib Bandung yang menjual mereka lalu. Padahal penampilan mereka masih bagus loh bang. Seperti ini. Penampilan mereka belum habis ketika di Maluku United. Tetapi kalau Persib Bandung tetap mempertahankan mereka bertiga, ini taktik mereka sudah dibaca oleh permainan lawan-lawannya seperti Persija Jakarta, Persebaya, lalu Dewa United sudah membaca permainan Persib Bandung. Makanya mereka dijual menggantikan dengan pemain-pemain baru. Ini taktik out of the box yang dilakukan oleh Bojan Honda benar-benar harus bisa ditiru oleh pelatih-pelatih lain ketika taktiknya sudah dibaca. Dia mengganti pemainnya. Terus ada yang bilang akibat kekalahan dari Persib Bandung, kekalahan dari Ratchaburi, karena ada yang bilang kenapa seharusnya nih ada Ciro Alves, ada David da Silva, ada Tirone Del Pino. Bro, mereka sudah tua juga. Kalau bersaing di Asia itu juga masih kurang juga, bakal lebih tertinggal lagi Persib Bandung. Fisik mereka bersaing di Asia juga sudah kurang. Ini pertandingan yang membawa Liga Indonesia loh, membawa nama baik Indonesia. Gue heran gitu loh. Yang sudah berlalu biar berlalu. Mungkin masanya Ciro Alves, David da Silva, terus Tirone Del Pino di Persib Bandung yang sudah habis. Tetapi masanya berganti ke Maluku United. Seperti itu. Walaupun kemarin saat melawan Persib Bandung mereka kalah. Ya memang harus kita akui permainan Persib Bandung itu jauh lebih baik gitu loh daripada permainan Maluku United. Ini yang harus jangan menilai dari satu sisinya saja. Keputusan kekalahan Persib Bandung karena tidak ada Ciro, banyak yang berkomentar seperti itu ya. Itu yang sangat gue sayangkan. Kalah menang dalam pertandingan sepak bola itu adalah hal biasa. Kalau mau menang terus ya jangan menonton sepak bola. Ya lu atur aja skornya, lu atur aja permainannya, lu beli liganya, lu pengen klub ini yang menang ya lu beli. Jangan merusak sepak bola Indonesia yang sudah semakin membaik, walaupun masih ada beberapa belum sempurna lah ya, belum sempurna tetapi ya sudah lebih baik lah. Ini membuktikan bahwa Liga Indonesia ini sungguh-sungguh melakukan perbaikan gitu loh di bawah naungan PSSI yang baru, di bawah naungan Liga Indonesia baru. Ini benar-benar ya harus kita support gitu loh. Jangan maunya ketika melawan ini harus menang terus timnya kalah, supporternya masuk ke lapangan menghancurkan fasilitas. Ya itu kapan majunya ya, malah klub tersebut akan kena denda, yang mana sekarang Liga Indonesia itu benar-benar sedang dipantau oleh FIFA. Kejanggalan atau kesalahan sedikit pun ini yang membuat membuat nama citra sepak bola Indonesia jelek gitu. Jadi gue salutnya dengan supporter Maluku United. Ketika kalah dari Persib Bandung tidak ada yang keluar-keluar, tidak ada yang berlebihan, dan mereka mengakui kekalahan atas Persib Bandung. Ini bisa dibilang supporter Malut ini bisa dibilang supporter yang sudah dewasa juga. Terus benar-benar bisa mencerminkan mereka layak di Liga 1 dari manajemennya, supporternya. Perpaduan antara manajemen dan supporter ini memang luar biasa. Terus gue lihat juga di sini taktiknya dari Hendro Susilo ini. Mereka selalu menunggu, tidak melakukan pressing tinggi ke area permainannya dari Persib Jepara. Emang kena mereka
melakukan middle block, tidak melakukan pressing tinggi ke area pertahanan Persib Jepara, dan ini lebih efektif, lebih sering dapat bola, memotong aliran bola dari permainan Persijap Jepara. Lalu mereka melakukan counter attack yang cepat ketika hanya menyisakan dua pemain Persib Jepara, yaitu Rahmat Hidayat dan Jose Luis Espinosa. Ini merupakan strategi dari Hendro Susilo yang bisa diandalkan gitu loh. Kalau memang melihat pergerakan Persib Jepara membangun serangan dari belakang, ya biarkan saja mereka membangun, tetapi kita menjaganya dengan middle block gitu loh, dari tengah ke belakang. Jangan, kalau misalkan kita melakukan pressing, ini bahaya sekali. Permainan Persib Jepara bisa memanfaatkan itu. Dia membangun serangan dari belakang, melakukan umpan 1-2, lalu pemain Maluku United sudah kosong di tengah. Wah, ini gawat sekali. Ini yang diantisipasi oleh Hendro Susilo, dan makanya permainan dari Maluku United sangat sulit ditembus. Rapat dari lini tengah ke lini belakang sudah rapat sekali, yang mana tiga striker Maluku United ini tidak melakukan pressing ke depan membantu pertahanan dari lini tengah ke belakang. Ini merupakan pertahanan yang solid dari Maluku United. Oke, jadi itu saja analisa pertandingan dari Progressive Football. Gua Iqbal dan ciao.